Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Jumpa lagi kita di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kehidupan yang baru yang Kau limpahkan buat kami di pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari kami, baik kami yang mendengarkan firman-Mu dan kami juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami di pagi hari yang indah ini, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan itu kepada kita. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sampai sejauh ini firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kami pernah membaca sebuah ungkapan yang mengatakan, apakah saya akan menjadi musuhmu ketika saya mengungkapkan kebenaran? Ya, hari ini kita belajar dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Bahan bacaan kita ini adalah pertemuan dari Paulus dengan penetua yang datang dari Efesus. Paulus ingin kembali menguatkan penetua tersebut, karena ketika Paulus hadir di jemaat Efesus, Paulus mengalami sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Ketika dia menyatakan kebenaran buat jemaat di Efesus, banyak orang-orang di Efesus yang tidak bisa menerima dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dan benar. Salah satu dari orang tersebut adalah Demetrius. Demetrius adalah seorang pekerja pembuat patung pada saat itu, yaitu patung Dewi Artemis. Kota Efesus
pada saat itu menyembah kepada Dewi Artemis. Dan Paulus hadir pada saat itu untuk menyatakan kebenaran. Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah dari Yesus Kristus. Kebenaran tersebut tidak bisa diterima oleh Demetrius, karena pada saat itu Demetrius percaya dan masih menyembah kepada Dewi Artemis. Yang kedua, Demetrius juga hidup dari membuat patung Dewi Artemis. Dengan kata lain, ketika dia menerima kebenaran itu dan orang banyak di kota Efesus menerima kebenaran tersebut, maka itu akan mengancam dirinya, dan itu juga akan mengancam ekonominya. Oleh sebab itu, Demetrius melakukan sebuah tindakan. Dia memprovokasi. Ya, dia tidak suka dengan kebenaran yang dilakukan dan diungkapkan oleh Paulus. Dia memprovokasi orang-orang yang pekerjaannya sama dengan dia, dan mereka rame-rame datang ke sebuah gedung kesenian, dan di situ pada saat itu hadir sahabat dari Paulus, ya, yaitu Gaius dan Aristarkus. Ya, mereka rame-rame dan mereka menuntut supaya orang-orang yang memberitakan Injil tersebut, termasuk Paulus, supaya dikeluarkan atau diusir, bahkan mungkin juga nyawanya terancam. Ya, karena mereka mungkin bisa saja ingin membunuhnya. Dan pada saat itu juga Paulus ingin hadir ke gedung kesenian itu, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 19. Tapi pada saat itu kita dapat lihat bagaimana orang-orang yang ada dan percaya kepada Yesus, termasuk teman-teman Paulus, melarang dia. Dan setelah keributan itu mereda, maka keesokan harinya Paulus harus meninggalkan Efesus. Ya, itulah tantangan. Ya, itulah risiko yang dihadapi oleh Paulus ketika dia menyatakan kebenaran. Ya. Dan karena itu tantangan, maka pada bagian bacaan kita, renungan kita, dia mengundang, ya, dia mengundang penetua-penetua yang ada di Efesus supaya datang ke Miletus, dan mereka berjumpa di situ. Pada perjumpaan inilah Paulus kembali menguatkan dan mengingatkan kepada penetua-penetua, karena mungkin penetua-penetua itu juga pada saat kembali nanti setelah berjumpa dengan Paulus, mereka juga akan mendapat tantangan dan ancaman dari orang-orang yang sama seperti Demetrius. Ya, pada saat itulah Paulus mengatakan bahwa dia sudah siap dengan segala risiko ketika dia mengambil bagian, ketika dia mengambil pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia memberitakan Injil. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi dengan nyawanya, bahkan itu akan dia lakukan sampai tugas memberitakan Injil itu telah dapat dia selesaikan. Ya, inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada penetua-penetua pada saat itu. Dari sini, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita dapat melihat ada beberapa hal yang perlu kita dapat renungkan. Yang pertama, rupanya kita sebagai orang percaya hadir di dunia ini, tugas kita adalah sama seperti Paulus. Tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Di mana kita menyatakan kebenaran? Kita menyatakan kebenaran itu adalah di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita bisa saja ditempatkan di dalam keluarga kita. Kita bisa ditempatkan di dalam lingkungan kita. Kita bisa saja ditempatkan di tempat kita bekerja. Itulah situasi, itulah kondisi. Sama seperti Paulus ketika dia ditempatkan dan menginjili ke Efesus. Dan di tempat-tempat itulah mungkin ketika kita menyuarakan kebenaran, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyukai kebenaran itu diungkapkan. Mungkin kita akan jumpa dengan orang-orang semacam Demetrius. Mungkin ketika kita mengungkapkan kebenaran Injil yang diajarkan oleh Yesus di keluarga kita, mungkin di tengah-tengah keluarga kita juga bisa saja ada hadir Demetrius.
ketika kita juga mengungkapkan kebenaran itu di tengah-tengah lingkungan kita, mungkin di situ juga ada hadir Demetrius. Demikian juga ketika kita mengungkapkan kebenaran di tempat pekerjaan kita, di situ juga mungkin ada Demetrius. Dan Demetrius ini akan membuat tindakan. Yang pertama, mungkin dia tidak menginginkan kebenaran itu muncul, baik di keluarga kita, baik di lingkungan kita, baik di tempat pekerjaan kita. Dan tindakan itu mungkin akan lebih ekstrim lagi. Mungkin bukan hanya menutup mulut kita, tapi bisa juga mengancam nyawa kita. Hal itulah yang dialami oleh Paulus. Tetapi kita dapat melihat Paulus, dia tidak mau menyerah. Paulus tetap mau memberitakan Injil. Bahkan dia berani sampai mengatakan, nyawaku kuabaikan. Kenapa dia berani mengabaikan nyawanya? Karena pengenalan akan Tuhan. Dia sudah melihat dan mengenal bagaimana Tuhan itu telah menebus dan menyelamatkan dia. Hari ini kita diingatkan juga, dimanapun kita berada, marilah kita tetap menyuarakan kebenaran. Orang-orang seperti Demetrius pasti masih tetap akan hadir di sekitar kita. Kemudian yang lebih penting lagi, kalau kita baca ketika kita teruskan ke bawah, ketika Paulus mau berangkat ke Yerusalem, dia mengatakan, mari kita sama-sama berdoa. Artinya apa? Paulus bukan melawan dengan frontal ketidakbaikan itu, ketidakbenaran itu. Pertama, Paulus mau masih mendengarkan apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Yang kedua, kita dapat lihat dia melawannya dengan berdoa. Hari ini juga, mari jangan andalkan hanya kekuatan kita. Minta kekuatan dari Tuhan dan bijaklah menyatakan kebenaran. Karena itu tugas kita di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita menyatakan kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ketika kami menyatakan kebenaran, mungkin banyak orang-orang yang tidak menyukai kami. Baik di keluarga kami, baik di lingkungan kami, dan juga di tempat bekerja kami. Tetapi seperti bagaimana Paulus mau mengambil resiko, mari Engkau mampukan juga kami. Mengajari kami dengan bijak untuk menyatakan kebenaran. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu, gereja-Mu di Banjarmasin. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di Banjarmasin. Kami berdoa buat semua hamba-Mu yang bertugas Tuhan di gereja-Mu tersebut, dari pendeta, pertua diaken. Mari Tuhan berkati. Mari satukan hati mereka Bapa, untuk dapat melangkah bersama-sama, untuk dapat saling melengkapi, untuk dapat saling mendukung di dalam melaksanakan pelayanan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapa, Tuhan juga menyatukan hati jemaat tersebut untuk dapat saling mengisi, untuk dapat saling menguatkan, untuk dapat saling menopang, sehingga mereka semua dapat bekerja sama. Dan atas berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, jemaat-Mu di Banjarmasin bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehadirannya. Bapa juga yang memberkati semua program-program, semua pelayanan yang akan dilakukan, sehingga dari pelayanan yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Dari pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan terpuji dan termulia. Kami menyerahkan jemaat Banjarmasin ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui pergumulannya. Di dalam semua pergumulannya, mari Engkau topang Tuhan. Baik pergumulan hamba-Mu, baik pergumulan anggota jemaat. Dan kami yakin Bapa, atas pertolongan yang datangnya daripada-Mu, semua jemaat-Mu dan semua hamba-Mu yang ada di gereja GBKP Banjarmasin dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan benar. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam Jojoah.